Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama-Nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi yang indah ini kami datang menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur. Tuhan bangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 21 ayat 22 sampai ayat 34. Kejadian 21 ayat 22 sampai ayat 34 demikian. Perjanjian Abraham dengan Abimelek. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku. Di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula kudengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina. Apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Berseba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Berseba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Abraham adalah seorang perantau. Abraham tinggal di negeri asing sebagai orang asing di kota Gerar di wilayah Filistin. Ada kekhawatiran Abraham dalam pengasingannya karena dia membawa Sarah, istrinya yang cantik, dan dia khawatir kalau dia mengaku itu istrinya maka Abraham akan dibunuh, sehingga dia mengaku bahwa Sarah adalah saudaranya, bukan istri. Dan itu yang menyebabkan sehingga Abimelek, raja Filistin, mengambil Sarah sebagai istrinya. Tetapi karena Tuhan menyertai Abraham dan istrinya, Tuhan
datang kepada Abimelek, raja Filistin itu dalam mimpi dan memperingatkan Abimelek supaya mengembalikan Sarah kepada Abraham. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang asing di Gerar, menghadapi penduduk kota Gerar atau menghadapi raja Filistin, tentu tidak sebanding dengan Abraham. Abraham sebagai orang asing, tetapi karena perjalanan Abraham disertai oleh Tuhan, maka apapun yang dilakukan orang terhadap Abraham maupun istrinya, Tuhan tetap menyertai. Dalam pembacaan kita, Kejadian 21 ayat 22 berkata demikian, pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Abimelek, raja orang Filistin, mengakui bahwa Abraham disertai oleh Tuhan, sehingga ia tidak melakukan kejahatan terhadap Abraham. Dan dia mengakui bahwa Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Kalau Tuhan menyertai Abraham dalam segala sesuatu yang dia lakukan, karena Abraham percaya kepada Tuhan. Abraham melangkah karena panggilan Tuhan. Abraham percaya akan janji Tuhan bahwa dia akan selalu menyertainya, sehingga sekalipun orang merancangkan kejahatan kepada Abraham, tetapi Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menyertainya, dan apapun yang dilakukan oleh Abraham berhasil. Itu pengakuan Abimelek, raja orang Filistin. Apapun yang dilakukan oleh Abraham berhasil karena Tuhan yang menyertai. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita percaya Tuhan dan menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan, apapun yang kita lakukan berhasil. Sekalipun orang merancangkan kejahatan kepada kita, tetapi Tuhan selalu menggagalkan segala niat jahat orang terhadap kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat kami persembahkan kepada Tuhan, karena di pagi ini Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman. Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami untuk setia pada firman Tuhan. Kami akan memulai aktivitas pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga kami berhasil. Inilah doa syukur kami Bapa, dan pujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Lanut Halim Perdana Kusuma, saya mengucapkan selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan memberkati. Amin.